Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika, Urwah bin Az-Zubair, salah seorang sahabat Nabi, bercerita kepada Az-Zuhri tentang kejadian yang ia saksikan sewaktu Nabi hidup. Ketika itu, katanya Urwah melihat ada seorang wanita bernama Fatimah Al-Ma'zumiyah, putri ketua suku Al-Ma'zumi, pada hari Fatu Mekah kedapatan mencuri. Maka kaumnya meminta kepada Usamah bin Zaid yang terkenal dekat dengan Nabi. Karena ayahnya, Zaid bin Harisah, adalah anak angkat Nabi. Mereka menemui Usamah dan memintanya agar menolong putri kepala suku itu, sehingga nantinya tidak akan dihukum oleh Nabi. Maka datanglah Usamah menemui Nabi dengan menceritakan maksud dan tujuan kedatangannya. Mendengar perkataan Usamah, berubahlah roman muka Nabi. Beliau berkata, "Apakah engkau akan mempersoalkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah?" Usamah kemudian berkata, "Maafkan aku ya Rasulullah." Menjelang sore hari, Rasulullah SAW berdiri di depan para sahabatnya sambil berkhutbah dengan terlebih dahulu memuji Allah karena dialah pemilik segala pujian. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kalian semua adalah disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Ketika salah seorang yang dianggap memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi mencuri, mereka melewatkannya atau tidak menghukumnya. Namun ketika ada seorang yang dianggap rendah, lemah dari segi materi, ataupun orang miskin yang tidak memiliki apa-apa, dan orang-orang biasa, mereka menghukumnya. Ketahuilah, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam kekuasaannya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Setelah itu, Nabi menyuruh untuk memotong tangan Fatimah Al-Ma'zumiyah tersebut. Dan setelah pelaksanaan hukuman itu selesai, Nabi menyatakan bahwa tobatnya telah diterima oleh Allah, dan perempuan itu menjalani hidupnya secara normal, menikah dan bekerja seperti biasa. Hingga suatu ketika ia datang kepada Aisyah untuk mengajukan suatu kebutuhan pada Nabi, dan beliau menerimanya. Sungguh pun keadilan itu sangatlah penting untuk ditegakkan dengan seadil-adilnya. Sebab itu sangat dirindukan oleh kebanyakan masyarakat lemah yang tengah tergadaikan ketentramannya di dalam negeri yang kaya polisi dan penegak hukum ini. Nabi ingin mengajarkan kepada umat manusia untuk tidak membeda-bedakan satu orang dengan yang lainnya dalam hukum. Semua orang sama, tidak ada yang kebal hukum, karena pembedaan dalam hukum merupakan sumber kehancuran umat-umat sebelum kita. Krisis ekonomi berkepanjangan, bangsa yang selalu dirundung persoalan, gejolak sosial yang hebat merupakan imbas dari adanya hukum yang tidak adil. Hukum adalah hukum. Ia harus mengenai siapapun yang terikat dengannya. Ini yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mencapai keadilan yang hakiki. Allahu a'lam bishawab.